Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter Muhammadiyah. Video ini adalah salah satu tugas di mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan di semester 3 ini. Tapi sebelum itu teman-teman ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Sulfiqat Alam, saya adalah seorang mahasiswa STKIP Muhammadiyah baru. Jurusan saya Pendidikan Bahasa Inggris, nomor induk mahasiswa saya 91988203003. Baik teman-teman. Jadi, poin pertama itu adalah karakter Islam. Jadi, Islam itu harus menjadi landasan nilai, jiwa, pemikiran, dan cita-cita gerakan. Aspek utama akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah yang dipahami dan diamalkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dengan akal pikiran dan ijtihad sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk memahami karakter Islam itu ada 3 pendekatan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada namanya bayani, yaitu metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas yang secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua ada namanya burhani, yaitu pendekatan yang mendasar diri ada kekuatan rasio melalui instrumen logika. Dan yang ketiga adalah ada namanya irfani, yaitu pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pemahaman batin, perasaan, qalb atau hati, jidan, sanubari, basirah hati kecil, dan intuisi. Jadi itu tadi ada 3 pendekatan ya untuk memahami karakter Islam. Yang pertama itu bayani, burhani, dan irfani. Nah selanjutnya karakter dakwah, yaitu selalu mengajak orang kepada ke jalan Allah, yang selalu mengajak ajaran Islam, nyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah karakter tajdid atau pembaharuan. Itu bersifat pemurnian, pengembangan atau dinamisasi sesuai dengan bidang dan sasaran, sehingga tidak berpaham konservatif, kolot, jumud, dan kembali kepada masa lalu. Selanjutnya ada karakter wasitiyah atau tengahan, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan kemasyarakatan yang bersifat tengah dan tidak tampak ekstrim dan radikal. Di sini ada 10 hal penting yang harus kita pahami teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan ya. Yang kedua adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan uhwah Islamiyah. Jadi uhwah Islamiyah itu harus kita perbanyak. Kemudian yang ketiga adalah selalu lapang dada, luas pandangan, dan teguh memegang ajaran Islam. Yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah mengindahkan segala hukum dan undang-undang yang falsafah negara yang sah. Yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh adalah aktif dalam pengembangan masyarakat dengan maksud ialah bangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan adalah kerjasama dengan golongan manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan. Yang kesembilan adalah bantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangun masyarakat adil dan makmur. Yang ke-10 adalah bersifat adil serta kolektif, dalam dan keluar dengan bijaksana. Selanjutnya, non-politik praktis. Jadi Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam memilih jalur dakwah melalui amal usaha. Dakwah bukan jalur politik ya. Jadi kita perjuangan sebagai berikut. Ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu Muhammadiyah berpolitik dan tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah Muhammadiyah yakin bahwa negara dan usaha-usaha untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat yang pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak dan diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah landasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, keadaan untuk terwujudnya aidatun thayyiban bun ghafur. Kemudian yang ketiga adalah Muhammadiyah memiliki perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha binaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau social society yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang keempat adalah Muhammadiyah secara aktif mengajak kekuatan
memperekat bangsa, berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadilan. Yang lima adalah Muhammadiyah tidak berafiliasi dan mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun yang senantiasa mengembangkan sikap positif dalam bidang perjuangan politik. Menjadi fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam adalah Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, yang harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara nasional dan kritis yang sesuai dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Yang ketujuh adalah Muhammadiyah senantiasa bersama dengan pihak atau golongan manapun yang berdasarkan kepada prinsip kebajikan dan kemaslahatan, yang selalu menjauhi kemudaratan, yang bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya teman-teman, bagian B yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan wasitiyah berkemajuan. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan wasitiyah berkemajuan yaitu gerakan Islam yang berkarakter tengahan dengan istilah wasitiyah atau moderat, atau yang lebih modern dikenal juga sebagai modernis atau reformis. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui teman-teman ya. Yang pertama adalah ada namanya moderat wasitiyah. Di sini yang pertama adalah langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah akidah dan ibadah yang menganut paham murni. Yang ketiga adalah akhlak merujuk kepada uswatun hasanah, Rasulullah SAW yang tidak situasional. Yang keempat adalah dalam berbangsa dan bernegara selalu senantiasa berpijak kepada nilai-nilai Islam dan ijtihad. Yang kedua teman-teman yaitu moderat berkemajuan yang bersifat kritis dan berusaha membentuk kelompok takfiri atau mengkafirkan, yaitu melalui dengan pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun. Jadi seperti itu teman-teman, tadi sedikit penjelasan singkat dari saya tentang karakter Muhammadiyah. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.